Gunung Telawe, legenda dari Desa Pasung, Lombok Tengah. Dalam sebuah kerajaan, memerintah seorang raja yang bernama Raja Ranggakalu. Raja ini mempunyai seorang hamba sahaya yang sangat dekat dengannya. Hamba sahaya ini tinggal di sebuah desa yang disebut Pasung. Dialah hamba sahaya yang bertindak sebagai kepala rumah tangga kerajaan. Diceritakan pula bahwa hamba sahaya ini baru saja melangsungkan pernikahannya dengan seorang pria pujaan hatinya. Mereka kini dalam masa menjalani bulan madu. Akan tetapi, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada waktu hamba sahaya ini hamil atau sedang mengidam, suaminya meninggal dunia. Namun begitu, bayi ini terus tumbuh dengan suburnya. Perut ibunya dari hari ke hari juga makin bertambah besar. Pada suatu hari, tatkala genaplah sudah bilangannya, hamba sahaya ini pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Akan tetapi, sungguh mengherankan, walaupun bayi ini lahir dengan sehat, tetapi badannya bukan seperti manusia pada umumnya. Badannya seperti periuk, bulat dengan mulut satu di atas, tetapi dapat menangis seperti manusia biasa. Setelah ibu periuk ini sehat, dia pun kembali mengabdikan dirinya kepada Raja Ranggakalu. Begitu dia datang, "Hai, baru sekarang kamu kelihatan kembali. Apa kabar? Apa kamu sudah melahirkan? Coba ceritakan terlebih dahulu," kata raja. Hamba sahaya itu menjawab, "Ampun tuanku, sembah sahaya tadi. Memang benar hamba telah melahirkan seorang anak, tetapi malang bagi hamba. Anak yang hamba lahirkan tadi bukanlah berbentuk manusia, tapi seperti periuk atau kendi. Kalau begitu, kamu mulai sekarang dipanggil Ibu Periuk saja," kata raja. Lalu hamba sahaya itu menjawab, "Apa boleh buat tuanku, itu nama yang paling tepat buat hamba." Setelah itu, raja memberitahukan pada hamba sahaya ini bahwa ia akan mengadakan sebuah pesta yang sangat besar dan mengundang semua kerajaan-kerajaan tetangga serta pemuka-pemuka masyarakat, dan meminta hamba sahaya ini yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pesta tersebut. Setelah itu, hamba sahaya pun berpamitan pulang kepada raja. Sesampainya di rumah, ia langsung memberikan makan kepada anaknya dan menceritakan tentang raja yang akan mengadakan sebuah pesta yang besar. Tak lupa juga, hamba sahaya itu berpesan kepada si periuk agar tidak kemana-mana karena ia merasa malu akan bentuk tubuh si periuk yang seperti kendi itu dan tidak seperti manusia pada umumnya. Lalu si periuk berkata, "Baik bu, aku tidak akan kemana-mana. Aku akan diam di rumah saja." Lalu hamba sahaya itu berkata, "Ya, demikianlah anakku, itu yang terbaik." Lalu hamba sahaya itu pergi lagi menuju kerajaan. Setelah ditinggal oleh ibunya, si periuk merasa penasaran bagaimana akan keramaian pesta yang diceritakan oleh ibunya tersebut. Lalu diam-diam ia menyelinap keluar dan pergi menyusul ibunya ke kerajaan. Dia bersembunyi di antara para koki yang sedang memasak daging. Lalu setelah itu, sang koki memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan daging-daging tersebut ke dalam periuk. "Hai kau, masukkan daging-daging yang telah matang ini ke dalam periuk," kata kepala koki tersebut. Lalu diisilah daging-daging tersebut. Si periuk yang bersembunyi di sana pun mendapat rezeki yang tak terduga, karena anak buah sang koki memasukkan daging-daging itu ke dalam si periuk. Kemudian si periuk langsung pulang dengan gembira. Keesokan paginya, pesta diadakan dengan meriah. Si periuk lagi-lagi menyelinap keluar untuk melihat pesta tersebut. Lalu ia tak sengaja melihat para putri yang sedang kepanasan. Salah satu dari mereka meminta izin kepada sang raja untuk mandi di taman karena cuaca yang sangat panas. Setelah sang raja mengizinkan, para putri-putri itu pun mandi dengan gembira hingga tak terasa hujan mulai turun dengan derasnya. Lalu mereka mencari tempat untuk menaruh pakaian dan perhiasannya agar tidak basah. Dilihatlah si periuk di sana. Langsung saja mereka memasukkan pakaian dan perhiasan-perhiasan mereka ke dalam si periuk. Tapi, si periuk diam-diam membawa pakaian itu pulang ke rumahnya, sehingga terjadilah keributan pada pesta tersebut. Setelah itu, raja mengadakan sayembara kepada para tamu undangannya. Barang siapa yang bisa menemukan bibit pohon beringin yang berakar dari kawat, berbatang besi, daunnya dari uang, berbuahkan perunggu, dan mempunyai pucuk keris,
maka dia akan menghadiahkan pernikahan dengan putri tunggalnya yang bernama Ismayawati. Karena si Periuk sudah pulang duluan, jadi ia tak mendengar sayembara tersebut. Tapi untunglah ibunya ada di sana. Dan setelah pesta selesai, ia langsung bergegas pulang dan memberitahukannya kepada si Periuk. Sesampainya di rumah, sang ibu langsung menceritakan apa yang didengarnya pada pesta tersebut. Setelah itu, si Periuk bertanya kepada ibunya, apakah masih ada beras ketan? Lalu meminta tolong kepada ibunya untuk sangankan beras ketan itu, lalu dicampur dengan gula merah dan kelapa secukupnya. Setelah jadi, si Periuk membawanya ke dalam hutan dan menebarkannya di tanah untuk meminta petunjuk kepada penghuni hutan. Tak berselang lama, muncullah kakek tua yang memberikan petunjuk kepada si Periuk bahwa bibit pohon itu akan tumbuh di pekarangan rumahnya besok pagi. Setelah itu, si Periuk bergegas pulang dan memberitahukan kepada ibunya tentang petunjuk yang diberikan kakek tua di hutan. Keesokan harinya, benar saja sebuah bibit tanaman aneh muncul di pekarangan rumahnya. Ibu Periuk langsung membawanya ke istana. Betapa senangnya hati raja sehingga langsung mengumpulkan para penasihat dan menterinya, lalu bertanya apakah pohon tersebut benar seperti yang dikatakan pada saat pesta kemarin. Ketika ditanam, pohon tersebut tumbuh besar dengan cepat layaknya pohon yang sudah tumbuh bertahun-tahun. Setelah itu, raja menghadiahkan pesta pernikahan kepada si Periuk. Tapi, Putri Ismayawati merasa keberatan dan tidak senang dengan pernikahan itu karena pengantin pria tidak seperti manusia, melainkan seperti sebuah periuk. Setelah acara pernikahan selesai, mereka kembali ke kamar pengantin untuk beristirahat. Akan tetapi, Periuk tak diizinkan tidur di kasur, melainkan di lantai. Dan setiap malamnya Periuk diam-diam keluar untuk menonton pacuan kuda. Lalu di suatu malam, Putri Ismayawati terbangun dan diam-diam melihat Periuk hendak keluar menonton pacuan kuda. Alangkah terkejutnya melihat pemuda tampan yang keluar dari periuk itu. Setelah keluar, Putri Ismayawati langsung memecahkan periuk itu karena merasa dibohongi. Dan ketika si periuk pulang, betapa terkejutnya ia mendapati periuknya sudah pecah dan sangat bingung. Hal itu menjadi kabar gembira bagi raja dikarenakan menantunya sudah seperti manusia pada umumnya. Dan sekali lagi melangsungkan pernikahan untuk keduanya layaknya sepasang kekasih. Dan pecahan dari periuk yang dipecahkan Putri Ismayawati perlahan-lahan berubah menjadi gunung. Dikarenakan banyak pecahan dari periuk, gunung itu disebut Telawe.